أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Sholawat dan salam atas Rasulnya, kekasihnya, dan orang kepercayaannya untuk menerima wahyu. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat kepadanya dan kepada segenap keluarganya, dan juga mencurahkan salam sebanyak-banyaknya kepadanya hingga hari pembalasan. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan penciptaan, kerajaan, dan pengendalian. Artinya, orang harus yakin bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, dan bahwa semua kerajaan dan pengendalian mutlak hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Adakah penciptaan selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Kisah surat Al-Fatir ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kisah surat Ali Imran ayat 189. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Yudabbarul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kisah surat As-Sajdah ayat 5. Tauhid yang ini tidak ada seorang pun dari kalangan kaum musyrikin yang mengingkarinya, baik dulu maupun sekarang. Bahkan mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang lain sebagainya yang berkenaan dengan berbagai keistimewaan rububiyah. Bahkan hingga kalangan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui tauhid rububiyah ini. Walain sa'altahum min khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Kisah surat Al-Jumar ayat 38. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan pengakuan mereka akan tauhid rububiyah ini. Tidak ada yang mengingkari tauhid jenis ini selain Fir'aun. Atas dirinya segala macam laknat Allah. Orang-orang Majusi dan kalangan Dahriyah yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Kisah surat Al-Jathiyah ayat 24. Sedangkan Fir'aun adalah orang yang berkata, Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Kisah surat Al-Qasas ayat 38. Dia juga berkata, Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kisah surat An-Naji'at ayat 24. Dia tidak mengucapkan kata-katanya yang sedemikian itu selain karena kesombongan, sikap keras kepala dan kecongkakannya. Dia telah dibantah oleh Musa alaihi salam dengan mengajukan hujah kepadanya. Dia adalah orang yang menyombongkan diri, yang mengetahui hakikat dirinya dan mengetahui bahwa Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, dan pengendali. Dia adalah satu-satunya pemilik segala macam ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan sanggahan Musa terhadap Fir'aun berfirman, Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh basaira wa inni la'adunnuka ya fir'aunu masbura. Musa menjawab,
Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mujizat-mujizat kecil itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Kisah surat Al-Isra ayat 102. Selain itu, Allah menyampaikan kepada kita apa yang sesungguhnya ada di dalam batin Fir'aun dan kaumnya dengan berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Kisah surat An-Nahl ayat 14. Adapun orang-orang Majusi menyatakan bahwa Allah memiliki dua pencipta, cahaya dan kegelapan. Demikian ucapan mereka. Namun mereka mengatakan bahwa cahaya lebih baik daripada kegelapan. Cahaya menciptakan kebaikan, sedangkan kegelapan menciptakan keburukan. Maka tinggal dikatakan, siapa saja yang memenuhi tauhid rububiyah dan mengamalkannya, apakah dengan demikian dia menjadi seorang muslim yang akan selamat? Jawab, siapa saja yang menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan dan seterusnya, dan menetapkan semua apa yang menjadi hak sang pencipta berupa sejumlah sifat dan menjauhkannya dari segala macam cacat dan kekurangan, maka dia belum menjadi seorang muslim yang bertauhid yang selamat dari azab Allah dan dari kepedihan siksaan Allah, sehingga beruntung dengan mendapatkan surganya, hingga dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengarahkan hanya kepadanya segala macam ibadah dan bukan kepada selainnya. Ini adalah bentuk nyata pengamalan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dia berkata, tauhid yang ini, yakni tauhid rububiyah, tidak cukup bagi seorang hamba untuk mendapatkan keislaman, tetapi dia harus memenuhi segala hal yang menjadi konsekuensinya berupa tauhid uluhiyah. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Kisah surat Yusuf ayat 106. Mujahid berkata, keimanan mereka kepada Allah adalah kata-kata mereka, sungguh Allah telah menciptakan, memberi rezeki dan mematikan kita. Yang demikian itu adalah keimanan dengan kesyirikan ibadah mereka kepada selainnya. Sehingga dia berkata, maka wajib bagi setiap orang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dan mencari sebab yang mewajibkan untuk menumpahkan darah mereka dan menawan para wanita mereka, serta boleh merampas harta hak mereka. Sekalipun dengan pengakuan dan pengetahuan yang sedemikian itu, dengan kata lain pengakuan dengan rububiyah Allah, dan yang demikian itu tiada lain adalah karena kesyirikan mereka di dalam tauhid ibadah yang merupakan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, curahkanlah salawat, salam dan berkah atas Nabi kami Muhammad SAW, atas segenap keluarga dan para sahabatnya, dan curahkan salam yang banyak kepadanya. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.